Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas putar dunia investasi edisi Jumat 15 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mampu bangkit ke zona hijau pada perdagangan Kamis lalu setelah 3 hari beruntun parkir di zona merah. IHSG terpantau naik 0,74% ke posisi 6.690,09. Sektor perindustrian menguat paling signifikan, yakni mencapai 2,29%. IHSG bergerak di rentan harian, dari terendah di level 6.607,7 hingga 6.700,05 sepanjang perdagangan. Total transaksi tercatat 10,66 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,66 miliar lembar saham. Terpantau kapitalisasi pasar berada di angka 8.839,65 triliun rupiah. Saham Big Cap terpantau menguasai zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis. Kenaikan dipimpin oleh PT Astra International yang menguat 4,72% dan membawanya ke posisi 6.100. Kemudian terdapat PT Goto Gojek Tokopedia dan PT Chandra Asri Petro Semikal yang juga menguat masing-masing 2,47% dan 2,99%. Sementara PT Bank Sentral Asia naik 0,36% dan PT Telkom Indonesia menguat 2,03%. IHSG mampu melaju ke zona hijau meskipun mendapat sentimen negatif dari lonjakan inflasi Amerika Serikat dan potensi kenaikan suku bunga The Fed. Indeks harga konsumen Amerika Serikat per Juni melesat 9,1% secara tahunan dan menjadi rekor inflasi tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Rilis data IHK tersebut diyakini akan mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 75 basis poin di pertemuan selanjutnya. Sementara itu, dari dalam negeri kinerja sektor industri pengolahan terindikasi meningkat dan berada pada fase ekspansi pada kuartal 2. Hal itu tercermin dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia yang sebesar 53,61% atau lebih tinggi dari kuartal pertama yang tercatat sebesar 51,77%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup naik ke level 6.690,08 pada perdagangan Kamis. Sementara investor asing mencatatkan jual bersih 464,30 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan penguatan IHSG didukung aksi bargain hunting setelah IHSG melemah ke level jenuh jual. Di sisi lain IHSG masih bayang oleh banyak sentimen negatif terutama dari inflasi Amerika Serikat dan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi. Hari ini 15 Juli, Dennis memprediksi IHSG akan melemah menuju support pertama di 6.631 dan support kedua di 6.572. Level resisten pertama ada di 6.724 dan resisten kedua di 6.758. Memang menurut Dennis secara teknikal candlestick membentuk formasi piercing line. Lalu, stochastic membentuk golden cross di area sekitar oversold. Kondisi ini mengindikasikan potensi penguatan. Akan tetapi, pergerakan IHSG akan terbatas karena masih banyak sentimen negatif, termasuk inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova juga menilai IHSG masih tertahan di garis MA10 dengan resisten di 6.700, sehingga ada kemungkinan IHSG melanjutkan koreksi. Ivan mengatakan level support yang dapat dicermati di 6.590. Ini merupakan perkiraan target koreksi berikut. Akan tetapi, analis MNC Sekuritas Heritia Wicaksana memperkirakan IHSG berpeluang menguat terbatas. Kenaikan ini sebagai lanjutan rebound teknikal kemarin, sejalan dengan pergerakan bursa Asia. Hitungan Heritia, support IHSG hari ini berada di 6.600 dengan resisten di 6.730. Pelaku pasar akan menanti rilis data neraca perdagangan
Herditia mengatakan pelaku pasar dapat mencermati ADMR, ADRO, serta PGAS. Denis menyarankan investor mencermati ADRO, TWOR, dan EXCL. Beralih pada sektor komoditas, harga emas global bergerak melemah pada perdagangan Kamis petang. Melemahnya harga komoditas kuning tersebut terjadi di tengah tekanan inflasi Amerika Serikat yang kian melonjak yang dapat mendorong The Fed untuk lebih agresif dalam menaikkan suku bunga. Pada perdagangan Kamis petang, pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange melemah 1,18% menjadi 1.715,10 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 1,01% ke level 1.717,67 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat menguat ke level 108,40. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dibanderol Rp967.000, naik Rp3.000 dari posisi perdagangan sebelumnya. Harga buyback emas Antam terpantau berada di level Rp834.000 per gram, nilai itu juga naik Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang bergerak melemah pada perdagangan Kamis petang. Hal ini dipicu oleh kemungkinan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat setelah keluarnya data inflasi Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi selama 4 dekade. Kenaikan suku bunga tersebut dapat menurunkan daya beli konsumen sehingga akan mengekang permintaan minyak mentah. Adanya pembatasan mobilitas baru di China akibat meluasnya kasus COVID-19 juga turut menjadi pemberat harga. Pada perdagangan Kamis 14 Juli pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus menurun 1,07% menjadi 94,87 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman September juga terkoreksi 1,41% menjadi 98,34 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Sementara itu, indeks harga konsumen Amerika Serikat meningkat 9,1% pada Juni dan merupakan level tertinggi sejak 40 tahun terakhir. The Fed diperkirakan dapat menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin pada pertemuan 26 hingga 27 Juli 2022. Di sisi lain, kekhawatiran pembatasan mobilitas karena COVID-19 di beberapa kota di China telah menekan harga minyak. Impor minyak mentah harian China pada Juni merosot ke level terendah sejak Juli 2018 karena para penyuling mengantisipasi langkah-langkah pembatasan yang dapat mengekang permintaan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, realisasi inflasi Amerika Serikat yang melampaui perkiraan membuat kurs rupiah melemah. Kemarin, kurs spot rupiah ditutup di Rp15.020, level terendah sejak pertengahan tahun 2020. Kurs Cistor turun 0,09% menjadi Rp14.999 per dolar Amerika Serikat. Hari ini para analis menilai pergerakan rupiah akan dipengaruhi sejumlah data ekonomi baru. Yang paling utama adalah rilis data neraca dagang dalam negeri. Neraca perdagangan Juni diproyeksikan masih akan surplus 3,5 miliar US dollar atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 2,9 US dollar. Ujar Sutopo Widodo, Presiden Komisioner HFX Internasional berjangka pada Kamis lalu. Jika realisasi data neraca dagang tersebut sesuai dengan ekspektasi atau bahkan lebih baik, kabar tersebut akan mendukung nilai tukar rupiah. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka akan semakin menekan posisi rupiah di tengah kekhawatiran pelaku pasar. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga mengamini hal ini. Ia berkeyakinan bahwa realisasi neraca dagang akan sesuai target. Alasannya, data ekspor Indonesia pada Juni kemungkinan besar meningkat seiring dengan volume ekspor CPO yang meningkat. Apalagi pada Mei 2022 ada pelarangan ekspor crude palm oil.
Pelaku pasar juga akan merespon data indeks harga produsen dan klaim pengangguran Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat merilis klaim pengangguran naik dari 235.000 menjadi 244.000. Indeks harga produsen membaik mencapai 1,1%. Baik Joshua maupun Sutopo memprediksi rupiah hari ini bergerak di kisaran 14.950 hingga 15.050 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.